Selamat datang di pemaparan materi Standard Costing a Functional Based Control Approach. Apa itu standard cost? Standard cost adalah biaya yang sudah ditetapkan terlebih dahulu untuk memproduksi satu unit produk jadi. Biasanya, perusahaan memiliki estimasi berapa harga untuk memproduksi suatu produk. Fungsi dari standard cost adalah untuk merencanakan dan menyusun anggaran, serta mengendalikan biaya dalam suatu perusahaan. Standard cost terbagi menjadi dua, yaitu standard quantity dan standard price. Standard quantity adalah estimasi mengenai berapa banyak input yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit output. Standard price adalah estimasi mengenai berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk setiap kuantitas input yang digunakan dalam menghasilkan satu unit output. Sebagai contoh, PT XYZ adalah perusahaan yang memproduksi baju. Berikut merupakan biaya yang dikeluarkan oleh PT XYZ. Dalam pembuatan baju, biaya aktual atau biaya yang sebenarnya dikeluarkan adalah 30, sementara biaya yang dibudgetkan oleh perusahaan adalah 50. Perbedaan tersebut itu bisa disebut dengan variance. Untuk variance ini bisa menguntungkan dan tidak menguntungkan bagi perusahaan. Untuk menguntungkan itu disebut sebagai favorable dan tidak menguntungkan disebut sebagai unfavorable. Unfavorable bisa disebabkan oleh dua hal. Yang pertama yaitu standar quantity dan juga standar price. Standar quantity adalah estimasi berapa banyak kain yang dibutuhkan dalam memproduksi satu buah baju. Sementara standar price adalah estimasi berapa biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membeli 1 meter kain. Selanjutnya adalah model umum standard costing. Yang pertama yaitu actual quantity of input at actual price. Yang kedua adalah actual quantity of input at standard price. Yang ketiga adalah standard quantity allowed for actual output at standard price. Untuk yang pertama rumusnya yaitu actual quantity dikali actual price. Untuk yang kedua rumusnya yaitu actual quantity dikali standard price. Yang ketiga rumusnya yaitu standard quantity dikali standard price. Untuk perbedaan antara yang pertama dan yang kedua itu disebut sebagai price variance, dan yang perbedaan antara yang kedua dan ketiga itu disebut sebagai quantity variance. Selanjutnya adalah variance. Yang pertama yaitu material variance yang terdiri dari dua, yaitu material price variance dan juga material usage variance. Yang kedua adalah direct labor variance yang terdiri dari dua juga. Yang pertama yaitu labor rate variance dan yang kedua adalah labor efficiency variance. Yang ketiga yaitu variable overhead variance. Dengan rumus yang sudah terlampir, maka terdiri dari dua. Yang pertama variable overhead rate variance, yang kedua adalah variable overhead efficiency variance. Kemudian yang keempat yaitu fixed overhead variance. Untuk fixed overhead variance juga terdiri menjadi dua, yaitu fixed overhead spending variance dan juga fixed overhead volume variance. Untuk mempermudah pemahaman, langsung saja kita masuk kepada contoh soal yang dimana akan mengimplementasikan rumus-rumus yang sudah dipaparkan sebelumnya. Di dalam soal terdapat dua penjelasan biaya. Penjelasan biaya yang pertama yaitu mengenai standar cost yang digunakan oleh T-Rex Company, dan perhitungan yang kedua merupakan operasi yang dikeluarkan oleh T-Rex Company. Silakan diperhatikan soal yang sudah dibuat, diperhatikan juga untuk standar costing dan juga untuk operasi biaya yang dikeluarkan itu berapa. Oke, baik, langsung saja mungkin boleh kita masuk ke perhitungannya. Yang pertama kita menghitung dari direct materialnya. Yang pertama yaitu kita menghitung actual quantity price dikali dengan actual price. Nah, untuk actual quantity price di soal sudah tertulis bahwasannya untuk actual quantity price-nya yaitu sebesar 130.000 dikalikan dengan actual price-nya yaitu sebesar 2,1. Maka hasilnya yaitu 273.000. Selanjutnya yaitu actual quantity price dikali dengan standard price 130.000 dikali dengan 2, maka hasilnya adalah 260.000. Untuk selisih antara keduanya yaitu 13.000. Selisihnya yaitu lebih besar aktual daripada standarnya. Maka untuk selisih ini disebut sebagai unfavorable. Selanjutnya yaitu menghitung material usage variance. Untuk menghitung material usage variance, maka 110.000 berupa material use-nya dikalikan dengan 2, maka untuk perkalian ini akan didapatkan hasil yaitu
sebesar 200.000. Selanjutnya yaitu menghitung standar quantity use dikali dengan standar price. Karena di soal tidak dijelaskan berapa standar quantity use-nya, maka kita dapat lihat 6 direct material dikali dengan unit yang diproduksi sebesar 20.000 dikalikan dengan harganya yaitu sebesar $2. Untuk hasil dari perkalian tersebut adalah sebesar 240.000. Sekarang kita akan mencari variance-nya dengan cara mengurangkan standarnya dengan aktualnya. Maka dapat kita lihat dari material usage variance ini itu dikategorikan sebagai favorable karena standarnya lebih besar daripada aktualnya. Selanjutnya kita akan menghitung labor variance, yang dimana labor variance itu terdiri dari dua, yaitu labor rate variance dan juga labor efficiency variance. Dari labor rate variance, actual hour dikali dengan actual rate yaitu 115.000 dikali dengan $3,25, hasilnya yaitu sebesar 373.750. Selanjutnya kita akan mencari actual hour dikali dengan standar rate-nya, yaitu 115.000 dikali dengan $3. Hasilnya adalah 345.000. Maka aktual yang kita keluarkan itu lebih besar daripada standar rate-nya. Maka dari selisih tersebut, selisihnya adalah sebesar 28.750, yaitu labor rate variance. Maka dari variance ini dapat ditentukan bahwasannya unfavorable atau tidak menguntungkan bagi perusahaan. Selanjutnya, kita akan menentukan labor efficiency variance. Nah, di soal tidak ditentukan berapa standar hour-nya, maka bisa kita lihat standar hour-nya itu 5 dikalikan dengan 20.000, yaitu unit yang diproduksi dikalikan dengan $3. Maka untuk hasilnya yaitu sebesar 300.000. Maka untuk perbedaan ini dapat kita lihat bahwasannya perbedaan sebesar 45.000 itu termasuk ke dalam perbedaan yang unfavorable. Selanjutnya kita akan menentukan variable overhead variance. Terdiri dari dua, yaitu variable overhead rate variance dan juga variable overhead efficiency variance. Untuk actual hour dikali dengan actual rate itu sudah terdapat di soal, yaitu sebesar 112.500 untuk variabelnya. Selanjutnya kita mencari actual hour dikalikan dengan standar rate, yaitu 115.000 dikali dengan $1, yaitu variable overheadnya. Hasilnya adalah 115.000. Maka selisihnya yaitu sebesar 2.500 yang merupakan variable overhead rate variance. Nah, bisa kita lihat bahwasannya standarnya itu lebih besar daripada aktual. Ini dapat dikategorikan sebagai favorable. Selanjutnya, kita akan mencari standar hour dikalikan dengan standar rate. Untuk mencari standar hour-nya kita gunakan sama seperti kita mencari standar hour di direct labor, yaitu 5 dikali 20.000 dikalikan dengan $1 yang sudah ada di tabel. Maka hasilnya yaitu sebesar 100.000. Untuk selisihnya 115.000 dan juga 100.000.
yaitu sebesar 15.000. Nah, 15.000 merupakan variable overhead efficiency variance. Dari yang kita bisa lihat bahwasannya aktual lebih besar daripada standar, maka ini dikategorikan sebagai unfavorable. Kita akan mencari fixed overhead variance yang terdiri dari fixed overhead spending variance dan juga fixed overhead volume variance. Nah, untuk aktual FOH itu sudah terdapat di soal yaitu sebesar 440.000 dan untuk FOH budgeted juga sudah terdapat di soal yaitu sebesar 450.000, atau kita bisa menggunakan cara 90.000 dikalikan dengan $5, hasilnya sebesar 450.000. Kemudian untuk selisihnya yaitu sebesar 10.000. Bisa kita lihat bahwasannya aktualnya lebih kecil daripada budgetnya, maka termasuk ke dalam kategori favorable. Selanjutnya kita akan mencari FOH applied to WIP. Standar hour dikalikan dengan standar rate yaitu 5 dikali 20.000 dikali dengan $5, hasilnya adalah sebesar 500.000. Maka untuk selisihnya 500.000 dikurang dengan 450.000 yaitu sebesar 50.000 yang merupakan variable overhead volume variance. Bisa kita lihat bahwasannya budgetednya lebih besar daripada aktualnya, maka bisa dikategorikan sebagai favorable. Baik, sekian untuk penjelasan mengenai contoh soal. Silakan dipahami dan terima kasih atas perhatiannya.